Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridha Hafdi dengan NIM 200320147 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Jadi di sini saya akan meresum sedikit materi daripada mata kuliah rancangan usaha agribisnis di pertemuan kedua kami semalam yang diasuh ataupun dibimbing langsung oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Nah, jadi di pertemuan kedua di MK Rancangan Usaha Agribisnis kemarin, kami mempelajari tentang pemilihan ide bisnis. Nah, pemilihan ide bisnis. Jadi sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ide bisnis. Ide bisnis ataupun bisa dikatakan dengan bisnis atau dengan kata lain yaitu ide usaha. Dia merupakan respon seseorang ataupun bisa juga dengan banyak orang atau bahkan suatu organisasi, ruang lingkup organisasi. Dengan tujuan apa? Yaitu untuk mengidentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu tempat lingkungan. Nah, yang tentunya yaitu pasar sebagai si produsen dan masyarakat sebagai si konsumen. Nah, selanjutnya saya akan membahas beberapa sumber ide bisnis. Untuk kita dapat menghasilkan ide bisnis, kita harus tahu dulu apa sumber daripada ide bisnis. Di sini sangatlah banyak, saya sudah merangkum sumber ide bisnis, yaitu terdapat 13 sumber ide bisnis. Yang pertama ada kebutuhan dan permintaan pasar. Kita harus tahu bagaimana permintaan pasar yang lagi dibutuhkan, sehingga permintaan pasar yang lagi dibutuhkan itu bisa kita memanfaatkan untuk menghasilkan daripada produk kita tadi. Kemudian yang kedua ada keahlian dan keterampilan. Ini berbalik kepada diri kita. Bagaimana kita harus tahu apa keterampilan dan keahlian yang kita miliki sehingga kita bisa memanfaatkan untuk bisa menghasilkan daripada produk kita tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu survei. Survei ini yaitu proses pembedaan daripada diri kita daripada yang tahap paling atas ke tahap yang paling rendah, dan pemilahan-pemilahan ini bisa kita survei, kita kelompok-kelompokkan sehingga kita bisa tahu mana yang bisa dimulaikan dan mana yang bisa dikedepankan. Selanjutnya yang keempat ada hobi atau minat. Jadi sesuatu yang mau kita lakukan itu akan sangatlah mudah, akan sangatlah menyenangkan dilakukan jika sesuatu itu emang sangat untuk kita minatkan ataupun sangat-sangat untuk kita sukakan. Selanjutnya yang kelima ada kreativitas, yaitu bagaimana cara kita untuk menciptakan, kemudian memodifikasi dan mengalokasikan itu semua. Itu merupakan konsep kreativitas daripada diri kita. Kemudian yang keenam ada jaringan dan relasi. Ini merupakan poin yang sangat penting dan sangatlah berpengaruh besar. Bagaimana kita mau berjuang sendiri sehingga tidak ada support system yang kita miliki. Kemudian yang ketujuh yaitu bisnis yang dimulai dari ATM. ATM yang dimaksud di sini ialah amati, tiru, dan modifikasi. Jadi, ide bisnis yang ingin kita lakukan itu haruslah kita amati dulu, kemudian kita tiru bagaimana, dan kemudian kita modifikasi daripada kreativitas yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian nasihat atau saran. Nasihat atau saran ini sangatlah banyak sumber-sumber yang kita dapatkan. Kita bisa dapat daripada orang yang telah berpengalaman, orang yang berpengetahuan, berpendidikan, dan lain-lain sebagainya, yang nantinya juga bisa bermanfaat untuk membangun daripada ide bisnis kita tersebut. Kemudian yang kesembilan ada pengalaman dan pekerjaan. Ini merupakan pengaruh besar juga bagaimana pengalaman terhadap pekerjaan yang telah mungkin beberapa kali kita lakukan, sehingga kita sudah bisa belajar daripada kesalahan-kesalahan dan kita bisa memperbaiki dan kita bisa lebih kuat dan lebih cepat ketimbang dengan pesaing-pesaing yang lainnya. Selanjutnya yang ke-10 yaitu penemuan secara tidak disengaja. Mungkin yang dimaksud di sini yaitu bagaimana kita bisa menciptakan plan B ketika plan A yang ingin kita jalankan itu agak sedikit bergeser daripada hal yang kita harapkan. Selanjutnya yang ke-11 ada media massa, di mana sekarang semua akses yang ingin kita lakukan sangatlah mudah untuk dijalankan karena dunia itu ibaratkan dalam genggaman jika media massa berada pada diri kita.
Selanjutnya yang ke-12 ada pameran, di mana di sini kita bisa memperluas jaringan-jaringan relasi seperti yang kita jelaskan tadi dan memperkenalkan produk kita kepada khalayak ramai secara lebih luas dan tersebar luaskan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-13 yaitu pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Baik itu yang dimulai daripada hal yang terkecil sekalipun maupun ke tahap yang lebih besar pada umumnya, itu haruslah selalu berada dalam tahap pertimbangan. Selanjutnya poin yang ingin kita bahas yaitu teknik untuk mendapatkan ide bisnis tersebut. Menurut Douglas tahun 1996, ada beberapa teknik untuk mendapatkan ide bisnis. Yang pertama yaitu tukar pikiran. Tukar pikiran ini bisa kita mulaikan dengan diskusi, sharing, berbagi pengalaman, musyawarah. Nah, hal-hal inilah yang bisa kita terapkan dan kita bisa jadikan pedoman untuk bertukar pikiran dan menghasilkan suatu ide bisnis yang sangat relevan. Selanjutnya yang kedua ada berandai-andai. Kita bisa mengharapkan membuat suatu tujuan, harapan yang ingin dicapai ke depannya, sehingga dengan berandai-andai ini kita bisa tahu apa target-target yang ingin kita capai nanti ke depannya. Selanjutnya yang ketiga ada kawin silang. Kawin silang yang dimaksud di sini adalah pertukaran ide, di mana nanti ketika ada ide dari si A, kita bisa mengalokasikan dengan ide yang dimiliki oleh si B, sehingga ketika pertukaran dua ide ini bisa menghasilkan satu ide yang sangat hebat. Kemudian yang selanjutnya ada keingintahuan. Tentu ini sangatlah penting bagaimana kita ingin menjalankan suatu ide bisnis sedangkan kita sendiri tidak mau tahu terhadap ide bisnis yang ingin kita jalankan. Kemudian ada pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung ini yaitu kita ingin mengembangkan ide-ide yang sudah kita persiapkan dan secara tidak langsung pendekatan ini kita bisa berbagi pengalaman, bercerita terhadap orang-orang yang lebih banyak tahunya ketimbang diri kita. Selanjutnya yaitu komponen yang dimodifikasi, baik itu daripada ide produk kita, usaha-usaha kita, tujuan kita bisa saja memodifikasi tersebut sehingga ide yang tadinya kita inginkan seperti ini setelah kita modifikasi akan menjadi lebih hebat lagi. Selanjutnya yaitu meditasi. Meditasi di sini yang dimaksud ialah memusatkan pikiran dan perasaan kita terhadap ide bisnis yang ingin kita jalankan. Kemudian poin selanjutnya yang ingin kita bahas yaitu seberapa pentingkah ide bisnis ini. Ide bisnis ini ada beberapa manfaatnya, yaitu dengan kita mempelajari ide bisnis ini, kita bisa tahu apa jenis bisnis yang ingin kita jalankan. Kemudian kita bisa tahu siapa target pemasaran yang ingin kita sasarkan ataupun yang ingin kita targetkan. Kemudian kita bisa tahu bagaimana cara kita untuk menjual ataupun bisa dikatakan sebagai strategi pemasaran, yaitu bagaimana cara kita untuk menjual produk ide bisnis kita tadi, yaitu di mana produk kita bisa sampai langsung kepada si tangan konsumen. Kemudian yang keempat itu produk kita itu haruslah bisa menjadi produk yang dirasa memang sangatlah cocok untuk kita produksi. Nah, di lain sisi bisa memberikan manfaat kepada si konsumen dan satunya sisinya lagi bisa membawakan keuntungan bagi diri kita si produsen. Nah, selanjutnya poin yang selanjutnya yang kita bahas yaitu pengaruh kreativitas. Ada beberapa pengaruh kreativitas, yaitu yang pertama ada strategi dalam mencari peluang bisnis. Nah, kreativitas di sini yaitu bagaimana cara diri kita untuk lebih maju dalam mencapai suatu target dengan harapan-harapan yang ingin dicapai. Nah, sehingga strategi dalam mencari peluang bisnis ini kita bisa melihat bagaimana peluang-peluang yang bisa kita hadapi, sehingga dengan memanfaatkan peluang tersebut ide bisnis yang ingin kita jalankan bisa tercapai. Selanjutnya penciptaan ide bisnis dan kreativitas. Sesudah kita amati, kita tiru dan kita modifikasi bagaimana kreativitas yang kita miliki, penciptaan ide bisnis
akan menghasilkan suatu ide bisnis yang tentunya bisa diminati oleh khalayak ramai. Kemudian yang ketiga, pengaruh kreativitas, yaitu strategi dalam mencari peluang bisnis ini tidaklah berpengaruh terhadap penciptaan ide bisnis. Bagaimana yang dimaksud di sini? Yaitu penciptaan ide bisnis ini tidaklah bergantung daripada strategi yang digunakan dalam mencari peluang bisnis. Strategi yang dimaksud di sini yaitu misalnya memahami arena kompetitif, memahami perkembangan masa depan, mencoba menggunakan pengetahuan orang lain dengan melihat visi dan misi mereka, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya poin yang selanjutnya ya, yaitu mengembangkan ide bisnis. Mengembangkan ide bisnis di sini ada beberapa juga yang telah saya rangkum, yaitu yang pertama ada menentukan sumber ide bisnis. Ini merupakan tahap yang paling awal di mana kita harus menentukan sumber ide bisnis yang ingin kita mulaikan itu dari mana asalnya, kemana arah daripada sumber ide bisnis tersebut. Kemudian yang kedua itu menentukan ide bisnis yang bagus. Jadi sesudah kita pilah-pilah semua ide bisnis yang ingin kita jalankan, kita harus memilih apa ide bisnis yang memang sangat bagus dan sangat pantas untuk kita mulaikan. Selanjutnya kita harus membuat daftar ide bisnis. Daftar ide bisnis ini akan bisa mengembangkan rasa kepercayaan diri kita bahwasanya ide bisnis yang kita pilih dari daftar ide bisnis tadi memang sangatlah cocok untuk kita kembangkan. Selanjutnya yaitu persaingan dengan produksi asing. Kita harus bisa lebih maju, lebih unggul terhadap pesaing-pesaing kita, yaitu tentunya dengan kreativitas, pengalaman, dan pekerjaan daripada yang kita miliki tadi. Kemudian yang kelima yaitu menentukan pemirsa atau pasar. Ini sangatlah penting, kita janganlah sampai salah untuk memilih target yang ingin kita pasarkan. Kemudian yang terakhir dalam mengembangkan ide bisnis, di sini ada penelitian dan analisis ide. Jadi ide-ide yang sudah kita kembangkan tadi sangatlah penting untuk dimodifikasi kembali, diteliti kembali, dianalisis kembali, sehingga ini akan bisa membuat relasi sebuah hal yang bisa membangun dalam diri kita. Nah, poin yang terakhir yaitu untuk menguji ide bisnis. Salah satu cara untuk menguji ide bisnis yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis SWOT ini sendiri merupakan suatu bentuk analisis yang dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang, di mana untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, biar tidak lama-lama, jadi kita akan menjelaskan satu persatu daripada strength, weakness, opportunity, dan threat tadi. Dimana SWOT menurut David Fred, yang pertama yaitu strength atau kekuatan, dimana di sini kita bisa mengetahui sumber daya, keterampilan, dan keunggulan-keunggulan lain yang dimiliki oleh perusahaan kita, sehingga dengan adanya kekuatan tadi kita bisa memanfaatkan, kita bisa mengoptimalisasikan, sehingga perusahaan kita bisa lebih berkembang daripada perusahaan-perusahaan pesaing di samping kita. Selanjutnya kelemahan atau weakness. Kelemahan di sini yaitu keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan kita. Jadi mungkin dengan adanya kekuatan yang kita miliki tadi, kelemahan ini bisa kita tutupi sedikit demi sedikit. Nah, yang ketiga ada peluang atau opportunity. Peluang di sini yaitu situasi penting yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Kita dapat melihat ada celah peluang yang dapat kita manfaatkan, maka manfaatlah dengan sebaik-baiknya, karena ini juga sangat berfungsi dan sangat berpengaruh besar terhadap perusahaan. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah, ancaman ini mungkin bisa saja datang daripada internal, dari dalam perusahaan kita sendiri, dari karyawan, dari produk yang kita buat, dan lain sebagainya, dan juga bisa bersifat eksternal, tentunya yang paling besar yaitu perusahaan pesaing di samping kita. Nah, jadi ancaman ini bisa juga kita tutupi dengan peluang yang
terdapat daripada perusahaan kita tadi. Nah, mungkin hanya sekilas saja daripada pembahasan mata kuliah rancangan usaha agribisnis di pertemuan kedua semalam, di mana kita sudah membahas tentang pemilihan ide bisnis, yaitu sumber ide bisnis, teknik mendapatkan ide bisnis, pentingnya ide bisnis, pengaruh kreativitas, mengembangkan ide bisnis, dan analisis yang dilakukan untuk ide bisnis. Baiklah, mungkin hanya sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Salam agribisnis, salam pertanian agribisnis jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.